apa kabar? Senang sekali saya Alicia Vita bisa kembali menjumpai Anda selama 1 jam ke depan. Tentunya dengan berita hangat dan menarik yang datang dari kalangan artis dan selebriti tanah air. Di mana lagi kalau bukan di kisah seputar selebriti. Sidang perdana permohonan talak Mike The Bagindas kepada Vina Tiza Maulida digelar kemarin di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski keduanya sama-sama ngotot ingin mengakhiri rumah tangganya, namun baik Mike ataupun Vina tidak menghadiri sidang tersebut. Apakah yang membuat mereka enggan menghadiri sidang tersebut? Sidang perdana perceraian Mike Christian, keyboardis grup band The Bagindas dengan sang istri Vina Tiza Maulida sudah digelar. Akan tetapi pasangan suami istri ini tak tampak hadir di dalam ruang persidangan. Agenda yang masih menyangkut mediasi seolah dianggap dingin oleh masing-masing pihak. Bahkan Vina sendiri yang sudah berniat hadir, ia urungkan karena merasa bingung harus berbuat apa. Terlebih lagi Vina saat ini tak memiliki kuasa hukum yang bisa mendampingi dirinya. Udah rapi, udah siap-siap ke persidangan, ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Cuma berhubung karena aku sendiri, Bang Ato juga nggak bisa nemenin, jadi jadi ya kayak bukannya takut, bukan, tapi kayak sendiri gitu kan ya, dengan hujatan-hujatan yang udah statement dari pihak Mike sama si Chris yang enggak, terus aku sendiri kayaknya gimana gitu. Bukannya aku takut karena omongan mereka benar gitu, enggak, karena omongan mereka salah, terus aku mau nyari kebenaran gitu kan. Kalau misalnya nggak ada yang belain gitu, apalagi nggak ada Bang Ato, kayaknya gimana gitu. Sampai detik ini Vina selaku istri masih tidak mengerti apa yang menjadi alasan suaminya menggugat cerai dirinya. Berawal dari masalah pengambilan paksa putri mereka yaitu Mike Kianing Ati oleh Mike, berujung pendaftaran gugatan cerai yang juga dilakukan oleh Mike. Merasa tak habis pikir, Vina pun bertutur sempat cekcok mulut dengan suaminya itu sehari sebelum sidang cerai dimulai. Benarkah masalah hak asuh anak yang membuat keduanya bertengkar hebat lewat saluran telepon tersebut? Tentang hak asuh anak, penempatan, dan masa idah gitu, 3 bulan setelah kita cerai gitu. Dan alasannya cerai apa gitu, karena selama ini aku belum, jujur selama ini aku kontekan sama Mike, aku belum ketemu alasan Mike yang tepat gitu. Selama ini alasan dia kan bohong semua. Kalau kayak alasan yang ditertera di Pengadilan Agama itu, surat Pengadilan Agama itu kan bilang aku sering ninggalin anak, keluar malam, bahkan kasar sama anak gitu kan. Itu kan semua bohongan, dan aku bilang sama Mike itu semua bohongan. Alasan kamu yang jelas apa? Aku tahu itu bohongan. Kenapa kamu bisa ngebohong soal itu gitu? Terus jadi dia bilang, ya aku ada alasan yang jelas, tapi belum sekarang. Alasan yang jelas akan aku kasih tahu kejujurannya, tapi setelah kita benar-benar resmi cerai. Dapat hak asuh anak, dia juga gitu. Dan aku bilang aku nggak bisa tanpa anak gitu. Terus dia juga bilang aku juga nggak bisa. Jadi posisinya kita sama-sama nggak bisa, tapi kita di sini udah nggak bisa bersatu, dan gimana caranya aja untuk bareng gitu. Ya ngambil jalan tengahnya lah sebagai orang dewasa. Sejak itu kau hadir di hidupku. Ya, Kia putra kecil mereka kini memang dalam pengasuhan Mike semata sejak dibawa kabur olehnya. Usaha Vina sebagai seorang ibu untuk bisa mendapatkan kembali atau paling tidak bertemu dengan putri sematawayangnya belum memperoleh hasil. Meski buta akan hukum, Vina berharap hasil dari putusan persidangan nanti paling tidak bisa mewujudkan mimpinya untuk mendapatkan hak asuh Kia kepada dirinya. Ku tak mengerti apa arti ini. Hak asuh anak ada di siapapun aku bisa nerima gitu kan. Tapi kalau aku pribadi pengen gitu kan, pengen banget untuk hak asuh anak ada di aku gitu kan. Dan kalau misalnya pun sisi positif pemikiran dewasa aku gini, hak asuh ada sama siapapun, yang penting aku masih bisa ketemu gitu kan ya. Masih bisa ketemu, dan gak boleh anak sama sekali ditaruh di Malang.
Karena kalau misalnya ditaruh di Malang, otomatis Mike berarti nggak bisa ngejaga anak dengan baik gitu. Kalau misalnya dia bisa ngejaga anak dengan baik, berapa tahun pun dia kerja tugas di Jakarta, anak harus selalu ada dan aku masih bisa ketemu. Itu yang aku ributin. Seseorang begitu